Sebagian dari kita ketika mendengar kata algoritma dan pemrograman mungkin masih berpikir bahwa hal tersebut hanya berkaitan dengan proses pada sebuah komputer yang mengolah kumpulan beberapa data menjadi informasi yang berharga. Tapi apakah betul demikian? Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan algoritma? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ulas tuntas hal tersebut ya. Sekarang kita coba ibaratkan bahwa sebuah bangunan rumah ini adalah perangkat lunak. Maka salah satu balok penyusunnya dinamakan algoritma. Algoritma ini merupakan salah satu balok bangunan yang paling dasar pada sebuah perangkat lunak yang memungkinkan terciptanya interaksi dengan pengguna. Tapi secara sederhana, algoritma ini merupakan serangkaian langkah demi langkah atau tahapan-tahapan yang dikerjakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, jika kita sudah memahami definisinya dengan benar, maka penggunaan algoritma ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan otomasi, ilmu komputer, atau programming saja. Karena seperti pada gambar ini, sesungguhnya implementasi algoritma ternyata sangatlah luas. Coba kita perhatikan beberapa aktivitas harian yang sering kita lakukan ini, seperti memasak, berbelanja, mencuci pakaian, berkendara, dan mandi merupakan seluruh aktivitas yang pasti membutuhkan algoritma yang benar. Karena seluruh aktivitas ini harus dilakukan secara langkah demi langkah sesuai dengan urutan. Sebagai contoh, kita akan coba menerapkan penggunaan algoritma pada saat mencuci baju. Baju kotor yang telah kita kumpulkan harus terlebih dahulu dipilah sesuai dengan warnanya. Setelah itu, jangan lupa tuangkan deterjen dan air secukupnya. Untuk langkah selanjutnya adalah setting mesin cuci pada mode mencuci. Tunggulah hingga selesai. Nah, itu adalah langkah demi langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mencuci baju dengan baik dan benar. Tapi, jika kalian membuat kesalahan pada langkah-langkah yang seharusnya kalian lakukan, bisa jadi baju kalian tidak akan bersih sempurna. Begitupun halnya sebuah program pada perangkat lunak yang bekerja dengan cara yang sama. Programmer membuat kode-kode yang terdiri dari rangkaian algoritma yang dapat memberitahu sistem apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh yang lain, pagi ini Tono akan pergi bekerja menggunakan ojek online. Terlebih dahulu, Tono memesan ojek tersebut dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di handphonenya. Wah, terlihat di peta pagi ini jalanan begitu padat. Saat Tono memasukkan alamat tujuan, aplikasi ojek online akan menggunakan algoritma untuk melihat berbagai rute yang tersedia. Selanjutnya, aplikasi tersebut juga akan menggunakan algoritma yang lain untuk memeriksa lalu lintas pada saat itu. Lalu sistem akan menunjukkan jalan terbaik untuk bisa dilalui para driver. Semua algoritma tersebut dibuat langsung ke dalam kode aplikasi oleh para programmer yang kita namakan program. Namun, jika para programmer memasukkan kode yang salah, maka aplikasi tidak dapat bekerja dengan baik. Aplikasi ini juga tidak dapat mengikuti algoritma yang seharusnya. Sehingga dalam hal ini, Tono tidak akan pernah sampai pada tujuan yang diharapkan. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa algoritma sebetulnya dapat digunakan untuk melakukan semua aktivitas harian kita, termasuk dalam memprogram sebuah aplikasi perangkat lunak. Bedanya, sistem komputer dapat menciptakan dan memilih algoritma yang efektif dan efisien dari segi kecepatan dan akurasi. Tapi sebetulnya, jika manusia mampu mengoptimalkan seluruh potensinya, maka kemampuannya akan jauh melebihi sistem komputer. Dari masa ke masa, teknologi berkembang dengan sangat cepat dan memiliki kinerja yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Selama proses pengkodean dan pemrograman terus dilakukan dan dikembangkan melalui berbagai bahasa pemrograman, algoritma akan tetap menjadi pemandu utama pada perkembangan sebuah teknologi. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tentang apa yang dapat dilakukan dan bagaimana teknologi melakukannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.